Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Iman dari kelas 12 TPSM 1 yang akan mengerjakan tugas sejarah Indonesia dari Bapak Doni, yang dimana tugas sejarah Indonesia yaitu ada 3 pembahasan. Dari 1, invasi Majapahit ke kerajaan sekitar pada masa mempersatukan Nusantara. Yang kedua, dari Indonesia di masa kolonialisme bangsa Eropa. Dan yang ketiga, Indonesia pada masa proklamasi. Untuk pada yang pertama, invasi Majapahit ke kerajaan sekitar pada masa mempersatukan Nusantara, itu ada beberapa bab dari, kalau tidak salah itu pada kelas 11 semester 1. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu kerajaan Majapahit atau invasi Majapahit ke kerajaan sekitar pada masa mempersatukan Nusantara. Apa sih kerajaan Majapahit, dan di mana kerajaan Majapahit itu berdiri atau didirikan oleh siapa sih kerajaan Majapahit itu? Langsung saja kita bahas satu persatu, yaitu kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di sekitar Sungai Brantas dengan pusatnya di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang memuncak kejayaannya di Jawa Timur dan juga disebut sebagai Negara Kesatuan Kedua. Disebut dengan Negara Kesatuan Kedua. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi di Trowulan, atau yang lebih dikenal sekarang yaitu Mojokerto, Jawa Timur. Berdirinya kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari kerajaan Singasari yang runtuh akibat serangan dari bangsa Mongol. Jadi, adanya kerajaan Majapahit itu kelanjutan dari kerajaan Singasari yang runtuh akibat serangan dari bangsa Mongol. Dan menurut sejarawan Indonesia yaitu Muhammad Yamin, sejarah Majapahit dapat dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa pembentukan pada tahun 1293 sampai 1309. Kalau dipikir jauh, sangat lama pembentukan kerajaan Majapahit ini. Yang kedua, masa pertumbuhan, yaitu kelanjutan dari tahun 1309 sampai 1429 dari Jayanegara atau Raja Jayanegara sampai Raja Wikromawardono. Yang ketiga, masa kemunduran, yaitu pada tahun 1429 sampai 1478, yang dimana pada masa itu atau pada tahun 1429 sampai 1478 itu terjadi perang saudara. Dan akhir dari perang saudara itu adalah masa kemusnahan yang terjadi pada tahun 1478. Kita langsung saja menuju pembahasan lebih dalam lagi, yaitu sumber sejarah. Sumber sejarah ini ada berbagai sumber, dari salah satunya yaitu Prasasti Buta pada tahun 1294 Masehi.
Prasasti Butak itu apa sih? Yaitu peristiwa runtuhnya kerajaan Singasari dan perjuangan Raden Wijaya untuk mendirikan kerajaan. Itu pada Prasasti Butak. Yang kedua adalah Prasasti Kudadi. Kisah pertempuran pasukan Raden Wijaya dengan pasukan Kediri. Jadi, saat masa-masa pembentukannya itu dari Raden Wijaya membangun. Itu juga ada, selain membangun, itu terjadi perang dengan pasukan Kediri. Yang ketiga, Kidung Harsa Wijaya dan Kidung Panji Wijaya Kromo, yang mana kidung kedua tersebut menceritakan perkembangan Majapahit. 4. Kitab Pararaton. Di dalam kitab tersebut menceritakan raja-raja Singasari dan Raja Majapahit. Yang kelima, Kitab Negara Kertagama, yaitu kitab yang sampai sekarang masih populer. Enggak larut dalam waktu itu, enggak. Ini kitab Kertanegara. Negara Kertagama. Menceritakan perjalanan Raja Hayam Wuruk ke Jawa Timur. Adapun raja-raja dari kerajaan Majapahit itu banyak dari raja pendiri ya. Raja pendirinya saja Raden Wijaya dari tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Dan lanjut, kita mempercepat aja agar pembahasan tidak berlarut-larut lama. Yang kedua, Raja Srijaya Negara. Raja Srijaya Negara itu melanjutkan dari Raja Raden Wijaya pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Dengan gelar atau dengan nama aslinya Kala Gemit atau alias dengan gelar Raden Jaya Negara. Pada masa pemerintahan Jaya Negara itu juga terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh teman-teman Raden Wijaya atau Raja pertama. Lanjut, yaitu dari Perang Ranggalawe, Perang Lembu Sora, Perang Nambi, dan Perang Ikuti. Lanjut, 3. Raja Tribuana Tunggadewi dari tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Yang keempat adalah Raja Hayam Wuruk atau raja di kerajaan yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Dan inti dari pembahasan invasi Majapahit ke kerajaan sekitar pada masa mempersatukan Nusantara itu terjadi pada Raja Hayam Wuruk. Siapa sih Raja Hayam Wuruk itu? Raja Hayam Wuruk melanjutkan menjadi raja itu pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Dan puncak kejayaan kerajaan Majapahit karena wilayah kekuasaannya hampir seluas negara Indonesia sekarang terjadi sekarang, dan beberapa tidak lain dari raja-raja terdahulu pada kerajaan dipimpin Raja Hayam Wuruk itu juga terjadi perang bubat, yaitu perang fenomenal di mana Raja Gajah Mada melawan Pajajaran. Untuk Raja Hayam Wuruk sendiri adalah raja keempat dalam sejarah Majapahit, bergelar Sri Raja
Rajasa Negara. Ia memimpin Raja Majapahit bersama Mahapati Gajah Mada, yang dimana Gajah Mada itu yang melakukan Sumpah Palapa. Prabu Hayam Wuruk membawa Majapahit mencapai masa kejayaannya, termasuk menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Dikutip dari hasil penelitian Beni Supriyanto dan Santi Sidhartani bertajuk Karakter Tokoh Hayam Wuruk yang terhimpun dalam jurnal Visual Heritage. Hayam Wuruk adalah putra dari Tribuana Tunggadewi, yang dimana tadi adalah nama lain dari raja ketiga, Raja Tribuana Tunggadewi. Dan Sri Kertawardhana. Hayam Wuruk bermakna ayam terpelajar. Saat ia dilahirkan, alam menyambutnya dengan terjadinya gempa bumi, hujan lebat, meletusnya Gunung Kelut di Jawa Timur. Gajah Mada. Pada Gajah Mada, sang Majapahit pemersatu Nusantara di bawah Majapahit tahun 1336 sampai 1359 Masehi. Dalam Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora atau Kaganga menyebutkan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa di hadapan Ratu Tribuana Tunggadewi, yang dimana adalah raja ketiga. Saat Hayam Wuruk baru saja dilahirkan, Hayam Wuruk merupakan sosok yang pemberani dan tegas. Ia juga memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan. Inilah yang kemudian membawanya sukses membawa Imperium Majapahit mencapai masa kejayaan. Kejayaan Majapahit. Menyebutkan bahwa Raja Hayam Wuruk dinobatkan menjadi Raja Majapahit bergelar Sri Raja Sanagara pada tahun 1350. Dikutip dari Craig dan Kahin dalam Historical Dictionary of Indonesia, Hayam Wuruk dinobatkan sebagai Raja Tribuana Tunggadewi menyerahkan tahta Majapahit kepadanya. Ketika menjadi Raja Majapahit, Hayam Wuruk baru berusia 16 tahun. Bayangkan, raja termuda kalau sekarang itu, Raja Hayam Wuruk di usia 16 tahun. Peran Mahapati Gajah Mada sebagai sosok yang telah berpengalaman sangat penting dalam pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh Hayam Wuruk. Gajah Mada sudah mengasuh Hayam Wuruk sejak kecil. Bersama Gajah Mada, Hayam Wuruk membangun Majapahit ke puncak kejayaan berdasarkan falsafah kenegaraan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwarma, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu dan tidak ada keracuan dalam kebenaran, yang dimana pada saat ini digunakan sebagai dasar negara ya, Bhinneka Tunggal Ika. Dan untuk pada masa ini Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada itu memperluas kerajaannya dari Jawa Timur sampai ke negara Vietnam dan Thailand. Dan sampai sekarang itu masih, kalau Indonesia mengakui negara kedua itu sebagai negara hak milik
menurut sejarah itu masih termasuk negara Indonesia. Jadi kita harus bangga terhadap pencapaian-pencapaian raja-raja yang terdahulu. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu Indonesia di masa kolonialisme bangsa Eropa. Di sini itu juga terdapat beberapa bab yang dimana kalau kita runtut dari satu persatu itu sangat panjang. Dari antara imperialisme dan kolonialisme di sini dengan judul melacak perburuan mutiara dari timur. Ini benar enggak? Bentar. Ya benar. Yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa datang ke dunia timur, yaitu satu, mahalnya harga rempah-rempah di Eropa disebabkan oleh perang salib Romawi versus Turki yang dimenangkan Turki, yang menyebabkan pelabuhan Konstantinopel milik Romawi diambil alih oleh Turki dan melarang orang Eropa berdagang di pelabuhan tersebut. Adanya buku yang berjudul Book of Various Experience karya Marco Polo. Siapa sih Marco Polo? Kita lanjut aja. Di mana dalam buku tersebut menceritakan situasi dan kondisi yang ada di dunia timur. Spanyol dan Portugis langsung berangkat sebelum berangkat membuat perjanjian Tordesillas bahwa arah perjalanan bangsa Spanyol itu ke barat dan Portugis ke timur. Jadi masa-masa Indonesia di masa imperialisme bangsa Eropa itu terjadi akibat didasari dari dua tadi. Yang pertama, mahalnya harga rempah-rempah di Eropa. Yang kedua, adanya buku dari Marco Polo. Singkat cerita, Spanyol datang ke Indonesia. Spanyol melaksanakan perjalanan dari tanggal 3 Agustus 1492 dipimpin Christopher Columbus dan meminta izin kepada Ratu Spanyol, Ratu Isabella, dan diberi 3 kapal dengan seisinya. Pada tanggal 6 September 1492 sampai di Pulau Kanari sebelah barat Afrika. Tanggal 12 Oktober 1902 sampai ke Kepulauan Bahama, yaitu di benua Amerika. Setelah tinggal beberapa lama, ia pun kembali ke Spanyol pada tahun 1493. Lanjut, setelah pulang, ekspedisi dilanjutkan oleh Magellan mengikuti rute yang pertama yang melalui Samudra Pasifik pada bulan April 1521 hingga sampai di Filipina. Kita agar mempercepat waktu dan mempersingkat, kita langsung aja loncat yang menggiring yang negara-negara luar masuk ke Indonesia di masa kolonialisme itu ada Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Dan Indonesia di masa kolonialisme bangsa Eropa itu yang terkenal di masa pemerintahan Inggris, karena di sana terdapat EIDS, yaitu East India Company atau perkumpulan dagang. 2. Ada terbentuknya VOC. VOC bukanlah negara Belanda, melainkan kongsi dagang. VOC itu ya kerja paksa yang dibuat oleh di masa-masa kerajaan VOC lah.
Di masa Indonesia, di masa kolonialisme bangsa Eropa, itu terdapat penjajahan pemerintahan Belanda yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Kita lanjut agar lebih singkatnya, pada Indonesia di masa kolonialisme bangsa Eropa, yaitu penduduk Indonesia sangat dirugikan karena hasil bumi yang mereka tanam itu diambil paksa oleh bangsa-bangsa luar. Dan untuk pembahasan terakhir, yaitu Indonesia pada masa proklamasi, agar mempersingkat waktunya, kita langsung saja pada masanya, yaitu dari kedatangan saudara tua, yaitu bangsa Jepang. Bangsa Jepang yang dimana melakukan ya seperti VOC tadi, melakukan kerja paksa, romusa kayak gitu. Dan kita mempersingkat dari waktu Indonesia pada masa proklamasi, di mana dari Rengas Dengklok hingga Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pertengahan tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu di tepatnya bulan September 1944. Dan mau tidak mau Jepang memberikan janji kepada Indonesia, yaitu sebuah janji kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945 diciptakanlah BPUPKI dengan ketua Rajiman Wadyo Diningrat. Dan runtutan terjadinya sidang-sidang selanjutnya, yaitu satu sidang BPUPKI pertama pada tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk membuat rumusan dasar negara 1 Juni. Jadi pada tanggal 1 Juni 1945 itu adanya rumusan dasar negara, yang dimana ini ada dua usulan dasar negara. Yang pertama dari IR Soekarno, ia mengusulkan Pancadharma, yaitu Panca Dharma 5, dan Muhammad Yamin Pancasila. Setelah udah diambil keputusan, yaitu menggunakan dengan usulan dari Muhammad Yamin, yaitu Pancasila, terjadilah sidang kedua, lebih tepatnya pada tanggal 10 dan 11 Juni 1945, yaitu untuk merumuskan undang-undang dasar konstitusi negara. Setelah tugas selesai dan pada sidang itu selesai, BPUPKI langsung dibubarkan. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI yang bertugas mengesahkan dasar negara maupun undang-undang dasar. Ketika tanggal 6 dan 9 Agustus 45 terjadilah, kita bisa sebut yaitu mukjizat, dimana kalau tidak terjadinya dua tragedi pada tanggal 6 dan 9 Agustus di Jepang, yaitu lebih tepatnya Hiroshima dan Nagasaki, mungkin saat ini negara kita masih dijajah.
Dan saat terjadi itu akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, dan runtutan kejadiannya pada tanggal 6 sampai 17 Agustus September itu lebih cepat, dan akhirnya Indonesia pun merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Mungkin cukup sekian dari saya. Banyak kekurangan dari saya dalam menyampaikan isi dari tiga materi tadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Nuri dikarenakan materi pada kelas 11 itu kita disuruh mengambil apa yang kita tangkap dari pembahasan yang dilakukan oleh Pak Budi itu, Pak. Jadi mohon maaf ya Pak apabila banyak kekurangan dari yang saya sampaikan. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.